keperawatan keluarga merupakan perawatan yang diberikan kepada klien dan mengedukasi keluarga dengan mendatangi rumah klien. Home visit terdiri dari 3 fase, yaitu fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Fase orientasi terdiri dari bina hubungan saling percaya atau BHSP, validasi perasaan, kontrak waktu, tempat, dan tujuan. Fase kerja. Tahap ini merupakan inti dari proses komunikasi terapeutik. Tahap ini, perawat bersama klien mengatasi masalah yang dihadapi klien. Tahap ini berkaitan pula dengan pelaksanaan rencana asuhan yang telah ditetapkan. Teknik berkomunikasi terapeutik yang sering digunakan oleh perawat adalah mengeksplorasi, mendengarkan dengan aktif, refleksi berbagai persepsi, memfokuskan, dan menyimpulkan. Fase terminasi. Terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat. Pada fase ini, tugas perawat mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah dilakukan dan meminta klien menyimpulkan tentang apa yang telah didiskusikan setelah tindakan dilakukan. Melakukan evaluasi subjektif dengan menanyakan perasaan klien setelah berinteraksi dan menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan. Assalamualaikum Bapak Ibu. Salam. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tidurnya gimana Pak Bu semalam? Nyenyak? Iya. Bisa tidur ya? Bisa. Bisa ya. Masih terasa pusing, kaku-kaku duduk masih? Ada pusing, ngomong kan? Nah, tinggal ngomong. Ada sesekali. Ada ya. Nah, jadi sesuai dengan janji kita kemarin ya. Kemarin kan Bapak dan Ibu banyak tanya tentang darah tinggi. Darah tinggi kan. Nah, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang lebih lanjut tentang seperti apa itu penanganan darah tinggi ya Pak Bu. Kira-kira berapa lama kita diskusi? 40 menit boleh? Boleh. Boleh ya. Di mana? Di sini saja? Boleh di sini saja. Di sini saja ya. Nah, jadi sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut terkait dengan penyakit darah tinggi, saya mau tahu dulu, menurut Bapak dan Ibu, darah tinggi itu apa? Atau yang biasa kita sebut hipertensi. Apa itu hipertensi? Darah tinggi, kalau darah udah 150 benar. 150. Oke, bagus Ibu. Sama ya? Ya, betul sekali ya. Nah, jadi penyakit darah tinggi itu adalah ketika tekanan darahnya itu melebihi 130/90 ya, Pak, Bu. Nah, jadi sebelum kita berdiskusi lebih lanjut terkait dengan penyakit darah tinggi, menurut Bapak dan Ibu, penyakit darah tinggi itu apa? Kalau darah sudah 150 ya. Darah sudah 150. Ya. Oke, bagus ya. Nah, jadi benar sekali ya. Jadi dikatakan itu penyakit darah tinggi apabila tekanan darah itu sudah melebihi dari 130/90 ya. Nah, ini coba Ibu lihat ya. Nah, ini penyakit darah tinggi adalah tekanan darahnya itu melebihi 130/90. Nah, kemudian untuk tanda dan gejala kira-kira apa? Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu rasakan. Biasanya sakit ulet, Sakit kepala ya Pak ya? Iya, pusing ya? kaku kudu juga biasanya. Kaku kudu, ya oke, bagus ya. Kemudian ada lagi Pak Bu? Biasa memang Memang ya, pusing ya, ya benar sekali ya. Nah, jadi
Tanda dan gejalanya bisa macam-macam nih ya, seperti di gambar kita lihat ya. Ini ada pusing, kemudian kaku kudu ya, kemudian ada bisa jadi jantung berdebar juga ya Pak ya. Nah selain itu tanda dan gejala lainnya adalah mudah lelah, kemudian penglihatan kabur, serta telinga berdengung ya. Nah Bapak dan Ibu ada merasakan semua gejala itu? Ada, kadang-kadang nggak nyambung sama saya suruh urut. Oh iya ya Pak ya, berarti Bapak sering sering mual, pening sering ya. pening, Pak ya? Ya. Iya, oke baik. Nah ada pertanyaan sampai sejauh ini sudah bisa dipahami Bapak dan Ibu? Oh, Mumpung cuman bukan ini kadang-kadang kalau udah capek sering jantung berdebar-debar, itu apa gara-gara ini hipertensi juga, darah tinggi ini? Iya, benar ya Bu ya. Jadi kalau misalnya Ibu bekerja terlalu keras bekerjanya ya, capek ya. Nah, itu Ibu merasakan jantung berdebar-debar. Nah, itu juga bagian dari gejala hipertensi. Nah, Bapak Ibu gimana? Ada pertanyaan lain nggak? Enggak ada. Sebentar Bu ya. Iya. Nah, Mei sehat no? ya mak. Deani, gimana? Sehat. Bagah woy pula orangnya ya. Mana? Bagah ya. Minum ya. Ya, makasih ya. Misi dulu Ya, ya. kasih. Jadi Ibu. Good. Makasih Bu. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, Pak Bu. Tadi kita sudah berbincang tentang apa itu hipertensi, kemudian tadi juga sudah ada tanda dan gejalanya. Sekarang kita lanjutkan ke penyebabnya apa saja ya. Nah, jadi untuk penyebab hipertensi, kalau menurut Ibu apa kira-kira penyebab darah tinggi itu? Makanan. Makanan. Ya, Makanan ya. Enggaknya menyerja baru kawin cuci kameng baju juga ya. Ada gitu. Mangat. Kenapa Ya, jawaban? Pak ya. Jadi darah tinggi pun baju. Iya sih. Iya, ya. Jadi faktor yang paling sering kita jumpai itu adalah penyebabnya makanan, ya. Nah, jadi makanan yang tinggi garam, ya, itu paling cepat sekali menjadi pemicu terjadinya hipertensi. Nah, penyebab selanjutnya, ya, ini ada merokok, ya, Pak Bu. Merokok, Bapak ada merokok? Nah, tiga gua. Apa nggak ada? Satu bungkus satu hari. Satu bungkus ya Pak ya, benar Pak. Satu bungkus sehari Bapak. Tiga gua. Ini Bu, ini biasa emang satu bungkus sehari habis Bu. Ini nggak bisa Iya. dibilangin memang. Nah, jadi Bapak ya, itu merokok itu merupakan salah satu juga penyebab utama terjadinya darah tinggi, ya Pak ya. Nah, jadi Dino pekudu merokok Pak Bu. Benar ya. KBD. Ya, lalunya selanjutnya ya, penyebab lainnya adalah kurangnya aktivitas fisik. Ya, nah jadi kalau biasa kita sebut itu dengan olahraga, ya. Bapak atau Ibu ada olahraga? Aduh ngarep gimana? Gimana rohnya Anak, olahraga? anak paling magu nih mampu bro, sapu-sapu rumah. Sapu-sapu rumah ya. Per. Ya, jadi mulai sekarang Bapak dan Ibu setiap hari kalau bisa sudah bisa untuk berolahraga minimal 30 menit sehari ya. Jadi nejak jalan 20 menit ya, keliling kampung ya, atau bisa juga dengan sepeda nagari kan di gudang jalan. Nah. Ya, jadi pakai sepeda boleh juga Pak ya. Nah, yang lainnya nih ya Pak dan Ibu, penyebab dari darah tinggi adalah stres, banyak pikiran ya. Bapak pikiran, ada pikiran. Di samping yang mana dia kira. Ya. Nah, jadi kalau bisa ya jangan stres ya. Kalau misalnya Bapak banyak pikiran ya, berarti Bapak bisa curhat ke Ibu ya, ngobrol, itu juga bisa untuk mengurangi ya apa yang menjadi sumber stresnya ya. Kemudian yang terakhir penyebabnya adalah kegemukan. Ya, nah jadi kegemukan ini juga merupakan penyebab terjadinya hipertensi atau darah tinggi ya. Nah, gimana Bapak dan Ibu, apakah
Sudah bisa dipahami? Sudah. Sudah ada pertanyaan? Opo. Ada pertanyaan, Pak, Bu? Bu, Nyuk kan Lintolun, dia kalau pagi-pagi suka minum kopi. Apa boleh orang darah tinggi minum kopi? Setiap hari Bapak minum kopi? Ya, yang anak kenang kopi lah, anak mangat. Nah, mangat, Pak ya. Nah, jadi Gino kajit nempo kurang, Pak. Ya. Jadi salah satu cara untuk menurunkan tekanan darah adalah dengan menjaga pola makan, ya Pak ya. Nah, jadi makanan bukan kita nggak boleh makan, boleh makan, tapi Bapak harus kontrol makanannya, ya. Jadi pupu yang kita pajo, pupu yang kita pajo, nyan payah kontrol diurang, apa? Nah, ini kita lanjut sedikit lagi ya, Pak Bu, tentang cara mengontrol tekanan darah, ya. Nah, yang pertama ini kita lihat ya, ada menjaga pola makan. Nah, seperti apa pola makannya kalau menurut Bapak dan Ibu? Kurangi garam. Kurangi garam, bagus sekali. Jadi sekarang kalau misalnya Ibu masak ya, itu garamnya dikurangin ya. Kalau misalnya mungkin anak-anak mungkin nggak suka kalau garamnya dikurangin, berarti caranya adalah Bapak Ibu pindah dulu yang untuk Bapak ya. Jadi masakan untuk Bapak dipindah dulu, baru nanti Ibu taruh garam secukupnya untuk anggota keluarga di rumah ya. Nah, berikutnya cara mengontrol yang selanjutnya adalah dengan menghindari atau mengurangi merokok ya. Nah, jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, Bapak mulai sekarang sudah harus mengurangi rokok ya Pak ya. Nah, selain itu ya, cara kita menjaga tekanan darah adalah dengan melakukan olahraga secara teratur ya. Nah, jadi banyak jenis olahraga yang bisa kita lakukan. Yang Bapak senang apa misalnya Pak? Oh, saya jalan-jalan. Jalan-jalan Pak ya, berarti Bapak setiap pagi bisa jalan itu sekitar 30 menit ya Pak ya. Kemudian ada juga bisa bersepeda, senam ya Pak, Ibu juga bisa ya senam ya. Nah, jadi mulai sekarang coba dirutinkan untuk melakukan olahraga. Kemudian yang terakhir itu ada melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Jadi Bapak ya harus teratur dalam melakukan pemeriksaan kesehatan ya untuk mengecek tekanan darah di puskesmas. Yang paling dekat di sini di puskesmas ya. Puskesmas. Ya, oke, baik. Nah, jadi Bapak dan Ibu tadi kita sudah berbincang banyak ya terkait dengan penyakit hipertensi. Gimana perasaan Bapak dan Ibu? Alhamdulillah dah senang, tenang kan. Jadi dah tahu apa yang harus saya lakuin kalau Bapak naik darah nih, dah tahu saya. Oke, baik, bagus sekali ya. Nah, jadi Ibu bisa tidak mengulang sedikit ya, Bapak juga ya, apa yang sudah kita belajar tadi, apa yang sudah kita diskusikan tadi. Tadi kita di awal sudah berdiskusi tentang apa itu hipertensi. Boleh diulang Ibu? Darah tinggi kalau misalnya tekanan darahnya udah 130/90. Ya, bagus sekali. Kurangi makan garam juga. Ya, itu untuk tanda gejala. Tanda gejala dulu. Kalau tanda-tanda hipertensi apa aja? Ini kaku kudu, Ya, mual. Benar ya. Pusing ya? Ya, pusing, Ya, jantung debar-debar. jantung debar-debar. Oke, bagus sekali ya. Nah, apalagi yang Bapak sama Ibu ingat ya untuk penyebab mungkin ya, apa aja? Makanan, oke. Kurangi garam, benar sekali. Lainnya? Kurang aktivitas. Kurang aktivitas, betul sekali ya. Yang lainnya lagi? Penyebabnya. Kegemukan yang kurang. Kegemukan ya, jadi Bapak kalau udah kegemukan dah langsung lihat Ibu gitu ya. Ya ya, nah jadi itu juga merupakan penyebab. Bagus sekali ya. Selanjutnya tadi kita sudah ngobrol tentang cara mengontrol. Masih ingat Bapak dan Ibu? Cara mengontrol hipertensi apa aja? Kalau di makanan kurangi garam kan, banyak olahraga. Apalagi? Jalan-jalan, Olahraganya jalan-jalan. Oke, boleh. Apalagi yang lainnya? Tidak merokok. Tidak merokok, kurangi merokok ya Pak ya. Ya, oke. Kaji kurang. Rokok olahraga sih. Iya, bagus sekali ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk pertemuan berikutnya nih Pak Bu, kapan kira-kira kita bisa ketemu lagi? Kajian.
Lusa? Kami tergantung ibu aja. Tergantung. Kami di rumah. Sebab Oh nggak iya kemana-mana. iya. Bagaimana kalau kita ketemu lagi lusa? Bisa? Boleh. Jam boleh. segini ya, Boleh. Pak Ibu ya. Jadi untuk lusa itu kita akan belajar tentang cara-cara mengatasi hipertensi ya. Jadi kita belajar dulu tentang praktek terapi relaksasi otot progresif. Ya, jadi cukup dulu ya Pak Bu untuk hari ini ya. Terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu. Kita ketemu lagi lusa, insya Allah ya. Sehat-sehat untuk kita semua. Amin. Ya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.